Sudahkah hari ini kita mensyukuri segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Karena sejatinya kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang bersyukur. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan semua, jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Semoga di tengah kondisi pandemi saat ini, kita selalu tetap ingat untuk selalu bersyukur dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, yaitu di awal bulan Agustus 2021, aku mau mengevaluasi terlebih dahulu budget pengeluaran di bulan Juli kemarin. Mengevaluasi keuangan rumah tangga ini bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan kita ini sehat atau tidak, sehingga kita dapat segera melakukan langkah perbaikan agar tercapai tujuan keuangan kita. Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali yang mengalami kesulitan perekonomian ya. Budget pengeluaran yang aku anggarkan di bulan Juli ini nggak jauh beda dengan di bulan Juni kemarin ya, yaitu sebesar 6 juta rupiah dari gaji total sebesar 7 juta rupiah. Untuk 1 juta rupiahnya di sini langsung aku masukkan saja ke dalam tabungan dana haji atau umroh. Dari 6 juta rupiah tersebut, di sini aku sisihkan kembali untuk tabungan pendidikan anak sebesar 250.000 rupiah. Seperti biasa, untuk mengevaluasi pengeluaran bulan sebelumnya, di sini aku lihat uang yang dikeluarkan dengan pos yang sudah aku anggarkan sebelumnya. Yang pertama adalah anggaran wajib atau tetap. Nah, biasanya untuk anggaran ini setiap bulannya tidak pernah bersisa sama sekali ya, dikarenakan memang anggaran ini wajib dikeluarkan seperti biaya pendidikan anak, infak, ataupun biaya untuk membayar jasa ART. Nah, seperti aku ini ada biaya membayar jasa untuk setrika pakaian ya. Walaupun sebetulnya sih aku menyetrika pakaian kerja itu sendiri. Nah, di luar itu baru aku memakai jasa setrika pakaian. Nah, sebetulnya di anggaran wajib ini ada biaya tambahan ya, yaitu biaya untuk anakku yang kecil masuk ke sekolah dasar. Tetapi biayanya sudah aku persiapkan di sinking fund aku tahun kemarin ya. Jadi di sini tidak aku catatkan jumlah pengeluarannya, yaitu sebesar 2.400.000 rupiah. Kemudian yang kedua adalah evaluasi pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Yang pertama di sini ada pembayaran wifi atau pulsa sebesar 400.000 rupiah aku anggarkan. Dan realitanya di sini kemarin aku keluarkan untuk kebutuhan membayar wifi atau pulsa ini sebesar 450.000 rupiah. Jadi di dalam kolom sisa ini malah justru aku tuliskan minus 50.000 rupiah. Kekurangan dari untuk biaya pulsa ini aku ambilkan dari dana darurat yang sudah aku persiapkan bulanannya. Hal ini karena ada kenaikan untuk pembayaran wifi sebesar Rp15.000 dan sisanya adalah untuk menghindari nomor HP ku yang satunya lagi dari kehabisan masa tenggang, jadi aku harus mengisi pulsanya. Nah, lanjut yang kedua adalah untuk membayar listrik sebesar Rp300.000 dan ini tidak bersisa sama sekali. Demikian pula untuk anggaran belanja bulanannya ya, tidak ada sisa sama sekali. Dan terus terang di bulan Juli ini aku benar-benar keluar dari budget anggaran yang sudah aku tuliskan ya. Seperti anggaran belanja mingguan ini justru realitanya ini lebih dari anggaran yang sudah aku poskan. Hal ini dikarenakan di bulan Juli ini aku sempat gak enak badan, jadi lebih banyak makan atau belanja makan di luar ya, tidak masak sendiri. Selain itu juga di daerahku ini peningkatan pasien COVID-19 cukup tinggi, jadi suamiku sebagai tenaga medis tidak pulang dulu ya untuk keamanan keluarga.
Nah, itulah sebabnya gairah memasakku itu hilang. Jadi takutnya capek-capek udah masak tapi nggak dimakan oleh anak-anak. Jadi mending aku tanya dulu anak-anak pengen makannya apa. Jadi belanja di luar saja, dan ini juga nggak setiap bulan ya aku lakukan. Dan kemudian untuk yang lainnya seperti kebutuhan galon dan minyak kendaraan ini tidak ada sisa ya. Yang ketiga adalah kebutuhan tambahan. Anggaran yang berbeda di kebutuhan tambahan ini dari bulan sebelumnya adalah biaya untuk perlengkapan sekolah anak-anak. Sebetulnya dana untuk perlengkapan sekolah anak-anak sudah aku persiapkan di sinking fund aku tahun kemarin ya, seperti yang sudah saya ceritakan di awal video tadi. Tetapi karena ada kenaikan di biaya seragam anak-anak dari tahun-tahun sebelumnya, maka di sini untuk perlengkapan sekolah seperti buku tulis, tas, dan yang lainnya itu aku masukkan di pos pengeluaran bulanan saja. Karena anak-anak bersekolahnya masih daring, jadi di sini aku belum membelikan mereka sepatu loh. Di sini hanya adalah dana untuk keperluan alat tulis, kemudian tas mereka sama jilbab untuk anakku yang kecil. Dari anggaran 500.000 tersebut, ternyata aku cuman mengeluarkan uang sebesar Rp352.000, sehingga masih bersisa di uang perlengkapan sekolah anak sebesar Rp148.000. Sekarang aku mau keluarkan dulu uang sisa dari pos anggaran untuk perlengkapan sekolah anak ini. Di sini uangnya hanya ada Rp147.000, mungkin 1.000-nya kepakai untuk uang parkir atau juga mungkin udah masuk ke dalam celengan uang logam ya. Berikutnya adalah pos untuk dana sosial. Di bulan Juli ini, kebanyakan dana sosial ini dipergunakan bukan untuk ke tempat hajatan seperti wedding gitu, tetapi lebih kepada ke tempat teman-teman atau ke keluarganya teman-teman, ke tetangga yang sakit akibat pandemi COVID-19 ini, ataupun ada juga dari teman-teman dan tetangga yang meninggal dunia. Untuk dana sosial ini ada sisa sebesar Rp65.000. Dan untuk jajan anak ini tidak ada sisa sama sekali ya. Anggaran untuk hobi dan kesenangan di sini aku poskan sebesar Rp480.000, dan sekarang aku mau hitung pengeluaran aku belanja untuk hobi dan kesenangan ini, yaitu kemarin membeli rak piring, kemudian spray yang pernah aku share Shopee haulnya di video sebelumnya ya. Realitanya di sini aku belanja sebesar Rp216.580, dan sisa uangnya ini dari 480 itu sebesar Rp269.420. Maklum ya, karena ini aku belanjanya di Shopee, jadi uangnya ini sisanya ini berada di Shopee Pay. Karena dana darurat ini tadi udah kepake, jadi sekarang aku mau ngehitung sisa dari dana darurat setelah dipakai untuk kebutuhan kekurangan dari pos untuk pulsa dan belanja mingguan tadi. Dan sisanya untuk dana darurat adalah sebesar Rp100.000. Sekarang aku mau buat label untuk bulan Juli 2021 ini untuk sisa uang dana darurat. Jadi sisa uang dana darurat sejumlah Rp100.000 tadi ini mau aku gulung-gulung, kemudian aku beri label bulan Juli 2021 dan aku masukkan khusus ke dalam tabungan dana darurat. Uang ini cukup aku ikat dengan karet seperti ini ya, lalu aku masukkan ke dalam toples, yang toples itu sudah aku beri label juga dana darurat. Di dalam toples ini juga ada uang sisa dana darurat di bulan kemarin, Juni 2021. Sementara untuk bulan-bulan sebelumnya ini sudah aku amankan uangnya khusus di rekening tabungan dana darurat.
Sementara sisa uang yang berupa logam ini aku masukkan ke dalam toples juga dan aku kumpulkan jadi satu seperti ini. Untuk uang sisa anggaran hobi dan kesenangan itu berada di dalam ShopeePay ya, jadi tidak berada di dalam dompet. Nah, ini adalah uang sisa dana sosial yang sejumlah Rp65.000. Cuman di sini aku hitung ternyata kurang 10.000. Aku nggak tahu uangnya di mana. Mungkin uangnya udah masuk ke dalam celengan uang logam. Dan uang sisa dana sosial ini mau aku satukan dengan uang sisa perlengkapan sekolah anak. Dan total semuanya adalah terkumpul sejumlah Rp202.000. Nah, uang Rp2.000-nya ini akan aku masukkan ke dalam celengan uang receh atau uang logam. Sementara yang Rp200.000 ini mau aku tukarkan uangnya menjadi lembaran 100 ribuan supaya nanti tidak memenuhi uang tabungan sisa uang belanja. Seperti biasa, sisa uang bulanan atau uang belanja ini akan aku masukkan ke dalam celengan ini ya. Terakhir adalah waktunya mencatat uang dana darurat yang bersisa dari bulan ke bulan ya. Jadi ini catatan aku mulai dari bulan Januari 2021. Sementara untuk bulan-bulan sebelumnya itu sudah ada di list khusus untuk tahun 2020. Untuk tabel catatan uang dana darurat di sini aku buat menjadi 5 kolom, yaitu yang pertama kolom bulan, yang kedua adalah kolom uang yang aku sisihkan setiap bulannya khusus untuk dana darurat, dan memang uang itu tidak sama ya setiap bulannya, tapi rata-rata itu aku sisihkan sekitar Rp250.000. Dan kalau itu ada yang di bulan April sejumlah Rp800.000 itu dari uang THR lebaran ya, jadi aku masukkan sejumlah Rp800.000. Kemudian untuk kolom yang ketiga saldo uang ya sebelum dipakai. Kemudian ada di kolom keempat itu adalah pengeluaran tak terduga ya setelah kita menyisihkan. Apabila terpakai itu aku catat di pengeluaran, barulah di ujung itu adalah uang yang terkumpul. Sepengetahuan aku, uang dana darurat ini wajib kita persiapkan. Itu besarnya adalah untuk di hari normal itu adalah 3 bulan uang gaji. Sementara untuk di masa pandemi COVID ini adalah sebesar 6 kali uang gaji bulanan. Demikianlah evaluasi keuangan di bulan Juliku. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.